Halo Sobat Digiser, saat ini kita berada di area coworking space yang dimiliki oleh PT Telkom Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap aplikasi-aplikasi yang mereka gunakan setiap hari. Contoh ketergantungan itu adalah bagaimana mereka mengkonsumsi berita, baik berita yang belum viral maupun yang sudah viral. Nah, episode kali ini kita akan bahas aplikasi-aplikasi apa saja yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Saksikan di channel Data Driven Indonesia, Indonesia dalam Data. Masyarakat Indonesia sudah sangat tergantung dengan aplikasi-aplikasi yang terinstall di dalam smartphone-nya. Ketergantungan itu bisa kita lihat contohnya dari cara mereka mengakses berita. Baik berita viral maupun berita yang belum viral. Mereka mengakses di dalam aplikasinya yang ada di dalam smartphone-nya. Nah, sepanjang tahun 2019, aplikasi-aplikasi apa saja yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia? Berikut data-datanya. Smartphone merupakan sebuah device yang memungkinkan untuk melakukan komunikasi yang mana di dalamnya terdapat fungsi PDA atau Personal Digital Assistant yang berkemampuan seperti komputer. Sebuah karakteristik dari smartphone yaitu memiliki software aplikasi. Software aplikasi yang ada pada smartphone ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung kegiatan sehari-hari. Karakteristik lain dari smartphone yaitu smartphone dapat memiliki akses internet. Smartphone bisa digunakan mengakses web. Sudah hampir mendekati seperti layaknya kita mengakses web lewat komputer. Opera Mobile, Skyfire Mobile, IE Mobile adalah contoh beberapa browser di sebuah smartphone. Aplikasi smartphone adalah software yang dirancang agar bisa berfungsi pada mobile device seperti smartphone. Fitur yang ditawarkan juga beragam, seperti fitur dasar dalam berkomunikasi, mengirim pesan, hingga mengirimkan video. Sebagian besar mobile device yang memiliki aplikasi dasarnya terlebih dahulu, seperti SMS atau MMS, video player, dan browser yang sudah terpasang pada perangkat. Aplikasi yang paling trending dan paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia, yang pertama adalah social network, di mana share-nya sekitar 20%. Yang kedua adalah games, 18%. Kemudian disusul video, 17%. Dan juga aplikasi-aplikasi yang lainnya, seperti e-commerce, kemudian finance, education, dan travel. Dilihat dari frekuensi akses per konten, aplikasi yang diakses oleh pelanggan Indonesia, rata-rata pelanggan Indonesia mengakses social network sebanyak 4,4 kali sehari. Yang kedua adalah video, diakses rata-rata sebanyak 2,7 kali sehari. Yang ketiga adalah games, sebanyak 1,8 kali sehari. Kemudian disusul oleh aplikasi lainnya, seperti e-commerce, finance, travel, dan education. Apabila kita bedah, misalnya di social network, aplikasi-aplikasi apa saja dalam kategori social network, pelanggan Indonesia mengaksesnya dengan sangat banyak. Yang pertama adalah Facebook, yang kedua adalah Instagram, yang ketiga adalah Twitter, kemudian disusul oleh aplikasi-aplikasi lain seperti WordPress, Blogger, YY, Shardis, Edis, Pinterest, dan LinkedIn. Untuk kategori aplikasi video, kita melihat beberapa aplikasi yang sangat banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah YouTube, yang kedua adalah TikTok. Kita melihat data bahwa antara YouTube dan TikTok terdapat gap yang sangat lebar. Artinya,
banyak sekali masyarakat Indonesia yang berminat untuk menjadi YouTuber, sehingga menyebabkan user YouTube menjadi sangat tinggi. Yang ketiga disusul adalah Vigo Video, kemudian Feedmate, JW Player, Tudeo, WebM, dan iFlix. Pada aplikasi games, kita lihat data yang cukup berbeda dibandingkan dengan aplikasi social network dan aplikasi video. Pada aplikasi games ini, beberapa provider bergantian untuk menguasai pasar Indonesia. Di antaranya Talent Gamebox, Unity 3D, dan Garena. Mereka bergantian untuk menjadi nomor satu aplikasi games yang diakses oleh masyarakat Indonesia. Sekarang kita coba lihat aplikasi e-commerce. Aplikasi e-commerce yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ranking 1 adalah Lazada, yang kedua adalah Shopee, yang ketiga adalah Alibaba, yang keempat adalah Taobao, kelima Tokopedia, keenam Bukalapak. Dari data tersebut kita lihat bahwa pemain-pemain e-commerce lokal mendapatkan persaingan yang begitu ketat dari pemain-pemain e-commerce global. Untuk kategori aplikasi travel, kita melihat data yang sedikit berbeda dari aplikasi e-commerce, di mana di aplikasi travel ini sangat dipenuhi oleh pemain-pemain lokal untuk menjadi nomor 1, nomor 2, mengalahkan pemain-pemain global seperti Traveloka. Nomor 2 adalah Tiket.com, Agoda, Booking, TripAdvisor, AirAsia, Airy Rooms, Airbnb. Soalnya social network itu sekarang kayak jadi kebutuhan ya, dimana orang nggak perlu ketemu langsung, tapi mereka bisa saling kontak gitu. Mereka juga kadang bisa explore atau bisa nemu hal-hal baru gitu, misalkan di timeline IG gitu, mereka bisa nemu hal-hal yang menarik bagi mereka gitu. Kalau menurut saya sih, ya karena social network itu memudahkan komunikasi antar sesama makhluk sosial. Ya sebagaimana yang kita tahu kalau manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi ya dengan adanya aplikasi berbasiskan teknologi, hal tersebut menjadi mudah untuk diakses oleh masyarakat. Social network application menjadi kayak primadonanya di Indonesia mungkin karena orang Indonesia kan seneng update segala sesuatunya. Jadi mungkin konten-konten yang ada di aplikasi tersebut itu terupdate lebih cepat dibandingkan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, terus kita itu seneng cari hiburan di waktu luang, makanya yang dibuka itu social network application. Lebih membantu untuk meringankan pekerjaan sehari-hari karena apalagi yang ngebuat lebih gampang gitu. Aplikasi yang ya terutama yang memudahkan kehidupan ya, yang memanjakan lah. Seperti ya kita tahu aplikasi seperti Gojek, aplikasi Grab, seperti itu sih menurut saya. Kita butuh aplikasi yang
bisa memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Dimana misalkan dulu kan kita kalau misalkan beli pulsa gitu harus ke wartel kayak gitu, kita sekarang bisa lewat app aja gitu. Atau kalau misalkan kita mau kontekan, kita bisa sekarang lewat chat aja gitu. Dengan demikian, maka aplikasi tidak akan lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Di dalam smartphone selalu ada aplikasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat, memecahkan permasalahan-permasalahan mereka. Dalam ragam kategori yang dipaparkan sebelumnya, dapat menjadikan masyarakat semakin bergantung kepada gadget masing-masing. Demikian episode tentang kategori aplikasi yang sering diakses masyarakat Indonesia. Nantikan terus episode-episode selanjutnya di channel Data Driven Indonesia, Indonesia dalam Data.